ayat di surat An-Nisa ayat ke-9. Ayat 9 dan sebelumnya setelahnya itu berkaitan dengan warisan, Ayat 9 bunyinya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah orang itu takut meninggalkan generasi setelahnya di'afan yang lemah. Khafu 'alaihim, lemah itu apa? Takut atas nasib mereka. Falyattaqullah, di sini poinnya. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah wal yaqulu qaulan sadida, dan berkata dengan perkataan yang lurus, perkataan yang adil. Para ulama mufassirin dalam di ayat ini banyak pendapatnya. Siapa yang diajak bicara dan maksudnya apa kok meninggalkan generasi yang lemah, itu lemah apa gitu. Kalau kita ditanya jangan meninggalkan anak-anak yang lemah apa? Yang ada di bayangan kita lemah apa? Lemah ekonomi ya, lemah ekonomi. Sehingga kita itu sebelum meninggalkan anak-anak kita, kadang mohon maaf, kita fokus untuk pokoknya anakku gen penak piye gitu. Disediakan rumah, disediakan usaha, disediakan posisi kalau emang dia pejabat, disediakan ini dan itu, sehingga kira-kira anaknya ini nyaman gitu dari segi materi. Tapi berapa banyak orang tua yang lupa untuk meninggalkan anaknya ilmu yang membuat dia takut kepada Allah, sehingga sepeninggal dia anak-anaknya itu nggak kelahi sendiri-sendiri untuk rebutan harta orang tuanya. Kata nopo sekedek orang tua anak itu, anak yang kelahi setelah meninggalnya bapak ibunya. Banyak ya, contoh di sekitar kita banyak. Saya baru, ini bukan contoh anak kelahi, tapi saya 2 hari yang lalu ditanya bagaimana apa yang harus diutamakan, menunaikan wasiat atau membagi warisan. Ini pertanyaan yang dilontarkan ke saya 2 hari lalu. Saya tanya dulu, ini apa maksudnya wasiat? Oh, ternyata wasiatnya itu bukan seperti wasiat dalam ilmu warisan. Ilmu warisan kan wasiat nggak boleh untuk ahli waris gitu Pak. Wasiat itu dalam ilmu warisan nggak boleh untuk ahli waris. Jadi kita punya anak, kemudian kita berwasiat pada salah satu anak, nanti kalau saya meninggal kamu dapat separuh hartaku ya gitu. Ini nggak boleh seperti ini. Adapun bolehnya untuk selain ahli waris dan tidak lebih dari 1/3 harta. Ternyata yang kasus ditanyakan ke saya itu wasiat untuk ahli waris. Nah, ini gimana wasiatnya? Wasiatnya ini Ustaz, ada ibu pas mau meninggal dia berwasiat pada salah satu anaknya 9, 5 perempuan, 4 laki-laki. Dia berwasiat pada salah satu anaknya yang bungsu. Dia bilang, kalau nanti saya wafat, rumahnya ini tak langono sih ya, jangan dijual ke siapapun karena banyak kenangan itu mungkin. Kemudian orang tuanya meninggal, rumahnya di tengah kota. Kira-kira kalau wasiat ini ditunaikan ribut apa enggak? Anak-anaknya yang lain marry atau mboten? Jelas marry gitu ya, jelas marry. Maka wasiat yang seperti ini ditunaikan atau tidak? Tidak boleh ditunaikan. Karena hukum yang berlaku untuk anak, kalau emang orang tuanya meninggal dia diwaris seperti hukum waris dalam Islam bagaimana? Berarti kalau itu tadi dibagi 13 saham, baru dibagi per anak-anaknya gitu. Agar apa? Agar tidak terjadi keributan sepeninggal orang tuanya. Ini kan berarti kalau orang tua bisa berwasiat kepada anaknya dengan wasiat itu tadi menunjukkan apa Pak? Kurangnya ya kita harus akui bersama kurangnya ilmu gitu. Kurangnya ilmu dalam hal ini, dalam warisan. Kalau wasiatnya ditunaikan kan nanti pasti itu anaknya ribut. Kalau bukan anaknya ya cucunya. Iki mbiyen mbahku jane duwe warisan sakmen ya, itu ora dikeki gitu. Akhirnya nggak sedikit yang santet-santetan, sihir-sihiran sama kakak adik itu. Ada yang tahu-tahu meninggal di rumahnya. Saya punya
saudara, yo kalau disebut saudara dia nasoro sebenarnya. Kalau hubungan darah ya dia sepupu. Tapi karena nasoro ya gimana? Nggak saudara no bener. Saudara itu sama Islam ya. Nasoro ya udah ini hubungan darahnya sepupu gitu saja. Sama kasusnya sama. Ditinggal orang tuanya ternyata anaknya kelahi sendiri-sendiri. Gitu. Tahu-tahu ada yang meninggal di kamar, ada yang nggak tahu, ada yang gantung, ada yang ini, itu nasoro. Pertanyaannya seperti ini lemah atau kuat? Ini orang paling kaya di keluarga saya dari bapak. Kuat atau lemah pak? Kata nih. Lemah gitu, lemah ilmunya, gitu, lemah takwanya. Gitu. Yang dimaksud dalam ayat tadi, wallahu alam, kita lebih penting atau lebih kita utamakan untuk meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan kuat. Kuat apanya? Kuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi judulnya apa? Menyiapkan generasi yang kuat. Kuat di situ kuat apa? Kuat ilmunya kepada ilmu agama tentunya. Yang pertama kuat ilmu agamanya, kuat rasa takutnya kepada Allah, sehingga kalau anak itu takut kepada Allah, kita nggak perlu khawatir